Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di laptop diperhatikan coba. Satu orang coba depan situ nanti kalau ada masalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita kembali belajar tafsir 3 surat favorit. Kita memasuki bahasan terakhir dari pembahasan 3 surat favorit ini, yaitu masih dalam surat An-Nas. Kami tambahkan dari penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi 40 kiat agar tidak diganggu setan. Dan jika ingin memiliki buku ini secara tersendiri, arti bagian ini secara tersendiri ada dalam buku kami 40 kiat agar tidak diganggu setan. Ini buku saku ringan 17.000. Anda bisa dapat di marketplace Rumesa Store official atau di reseller atau agen kami, serta bisa juga langsung ke Rumesa Store yang ada di Instagram. Ya, sementara Rumesa Store lagi off dulu karena petugasnya sedang konfirmasi COVID, sehingga kita alihkan ke beberapa toko yang lainnya. Baik, kita lihat di halaman 119 dari buku Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Segera miliki juga buku ini untuk jadi panduan berharga agar kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah supaya terhindar dari tipu daya setan, gangguan setan, godaannya. Nah, apa kiat-kiatnya di sini agar tidak diganggu setan? Yang pertama, berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Beriman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Kita lihat firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya, yaitu setan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya, surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Coba kita lihat, setan itu tidak ada kuasa atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi setan tidak akan mengganggu orang soleh. Kecil kemungkinannya. Ya, bisa diganggu, bisa, tapi lebih cenderung orang yang tidak beriman dan yang tidak bertawakal itu yang diganggu. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan orang-orang yang bersekutukannya dengan Allah. Berarti orang-orang yang berbuat syirik itu dekat dengan setan. Nah, kalau kita lihat ya, nanti yang berzikir ini kita lihat dalam poin-poin selanjutnya ya. Rincian berzikir kepada Allah agar tidak diganggu setan itu nanti di poin-poin selanjutnya. Namun kalau untuk iman kepada Allah dan tawakal ini butuh kita pahami. Ini cuma bisa diperoleh kalau tentu iman kita perbaiki, kita dalami ilmu agama dengan baik. Nah, barulah nantinya kita akan lepas dari berbagai macam gangguan dan godaan tadi. Ya, makin dekat dengan ilmu, tentu keimanan itu makin kuat. Makin jauh dari ilmu, maka keimanan juga makin lemah. Ya, jadi tergantung bagaimanakah kita dalami ilmu agama. Kalau kita dalami dengan baik, maka insya Allah iman itu akan terus bertambah. Apalagi kalau kita mendalami lebih dalam masalah tauhid, yaitu iman kepada Allah, masalah tentang takdir, masalah tentang hari kiamat, masalah perincian dari rukun iman yang telah kita ketahui, kita dalami benar-benar di situ. Nah, ini modal penting, makanya iman ini dimasukin duluan. Dan orang yang dekat dengan syirik, orang yang dekat dengan hal-hal kekafiran, ya, itu lebih cenderung untuk digoda oleh setan.
Ya, lebih cenderung untuk digoda oleh setan. Maka kuncinya sekali lagi pada keimanan. Ya, keimanan dapatnya dari mana? Ya ngaji. Ya, kita belajar, kita dalami ilmu agama, kita dalami Al-Qur'an. Ya, kita belajar gitu. Ada guru, kita dekati majelisnya. Walaupun saat ini kita terbatas dengan online, ya sudah, kita kajian online, kajian daring gitu. Yang penting kita gali ilmu. Ya, kita gali ilmu di dalamnya. Nah, terus yang ketiga, berzikir kepada Allah, berwudu, sholat ketika bangun tidur untuk melepaskan ikatan setan. Ya, ini juga di antara kiat berikutnya, berzikir kepada Allah, berwudu, ya, sholat ketika bangun tidur untuk melepaskan ikatan setan. Ya, ini lihat ya, berzikir kepada Allah, berwudu. Ini terutama saat bangun tidur ya, lalu mengerjakan sholat. Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, perhatikan ini sunnah Nabi ketika bangun tidur. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Akidah syaitan ala qafiyati ra'si hadikum idza huwa nama salasa uqadin. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawilun farqud alaika laylun tawilun farqud. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdatun. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Fa in shalla in hallat uqdatun. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Nah, kita lihat ya. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika ia tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian, jika ia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak ceria dan menjadi malas. Ya, jadi setan membuat ikatan salasa uqadin di tengkuk leher bagian belakangnya, di tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur. Maka tiap-tiap kita dibuatkan oleh setan ya, ada di bagian tengkuk ini ikatan. Sebanyak 3 ikatan. 3 ikatan ini bisa lepas. Dengan catatan apa? Tadi di sebelumnya dikatakan setiap ikatan tadi setan akan mengatakan alaika lailun tawilun alaika lailun tawilun farqud. Malammu itu masih panjang, farqud, tidurlah. Nah, maka jika dia itu bangun, dia berzikir pada Allah. Jadi pertama zikir, maka lepas 1 ikatan. Ya, kita lihat dia berzikir, maka lepas 1 ikatan. Kemudian yang kedua, ya, kemudian dia ambil wudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dia ambil wudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mengerjakan sholat, ya, maka lepaslah 3 ikatan tadi. Total 3 sudah hilang. Zikir, wudu, sholat. Zikir, wudu, sholat. Walaupun memang hadis ini tidak secara spesifik sholat apa yang dimaksud. Bisa jadi kemungkinan ini sholat tahajud, bisa jadi kemungkinan di sini adalah sholat subuh. Ya, taruhlah kita ambil dari sisi wajibnya saja, yaitu sholat subuh ya. Maka ini menunjukkan keutamaan orang bangun subuh berarti. Di sini tidak disebutkan spesifik sholat apa yang dimaksud. Berarti kalau kiat bangun subuh itu paling mudah kalau kita praktekkan dari hadis ini ya, yaitu segera bangun, jangan lupa untuk berzikir. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kita baca seperti itu. Kemudian kita segera ambil air wudu, ya, ambil air wudu seperti biasa kita mau sholat. Nah, itu pastikan gerak, ya, gerak, itu. Kemudian kita mengerjakan sholat. Nah, biasanya kalau kita tunda-tunda ketika sudah bangun terus mau lanjut tidur lagi, ya kayak dapat bisikan gitu ya. Alaika lailun tawilun farqud, alaika lailun tawilun farqud, seperti bisikan tadi yang disebutkan dalam hadis, malammu itu masih panjang. Sudahlah, santai saja bro, masih panjang nih, sudah tidur aja, masih bisa deh nanti kamu subuh. Iya, masih bisa. Ternyata sebagian kita praktekkan seperti itu, ya masih bisa bangun subuh, ya ternyata bangunnya jam 6, jam 7 gitu.
Ya, itu musibah besar. Nah, itu awalnya karena nunda-nunda kebaikan di waktu subuh hari. Harusnya kita sudah tahu masuk azan subuh, ya sudah alarm kita biasanya kita bunyikan, biasanya kita mungkin taruh setengah jam sebelum subuh lah. Ya. Ya, kalau memang kebiasaan seperti itu ya sudah bangun ketika sudah alarm itu bunyi, bergerak ya, ada bergerak ya, kemudian ambil wudhu ya, jangan lupa baca zikir sebelumnya ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kemudian kita bergerak ambil wudhu, kemudian kerjakan sholat. Nah, ini 3 ikatan itu lepas, maka manfaatnya apa? Jika dia lakukan seperti tadi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka di pagi hari dia itu akan semangat gembira. Pagi hari ingat ya, dia akan semangat gembira. Namun jika tidak seperti itu, wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Jika tidak seperti itu, maka dia itu akan tidak ceria dan menjadi malas. Biasanya kalau orang-orang malas di pagi hari itu karena tidak diawali dengan kegiatan pada subuh hari. Cerminan orang itu bisa semangat di pagi hari dan seterusnya itu adalah mulai dari subuh hari. Maka kita mulai dari subuh ya dapat keberkahan seperti itu. Maka kajian pagi itu juga penuh berkah. Setelah sholat subuh, zikir, baca Al-Quran sebentar, kemudian lanjut dengan ikuti kajian seperti ini. Insya Allah pagi rutinitas kayak gini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Ini hikmah pandemi ini. Dan ini jadi berkah bagi kita semuanya. Mungkin sebelum pandemi kita habis ya sholat subuh ya, mungkin kalau sempat baca zikir pagi nih langsung tidur gitu. Namun kalau kayak gini kan jadi berkah. Kita dengar barang sebentar, mau persiapan kerja, mau persiapan aktivitas pagi ya, ngaji dulu gitu. Dapat keberkahan di situ. Lalu ini ya, jadi ini kiat-kiat. Jadi bentuk zikir yang tadi kita sebut pada poin pertama, rinciannya ada di sini nih. Ya, zikir-zikirnya macam-macam nanti bentuknya. Intinya itu zikir pada Allah memang modal utama selain iman ya. Namun iman itu modal paling utama sekali, terus kita perbanyak zikir. Karena kita sudah sebutkan sifat setan yang kita pelajari dalam surat An-Nas ya. Setan itu memberikan waswas dan khannas. Memberikan waswas, godaan, bisikan gitu. Kadang dengan suara, kadang tidak gitu. Nah, lebih sering mungkin kita dapati dengan tanpa suara gitu ya. Godaan itu masuk gitu. Sudah kamu lakukan ini saja, sudahlah kamu malas saja, sudah kamu rebahan saja gitu. Ya, terus sifat setan yang kedua itu khannas, bersembunyi ketika kita ingat Allah. Setan kabur, setan menjauh dari kita gitu. Ketika kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kiat yang keempat, istinsar atau membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur. Ya. Ini sudah ada dalam wudhu kita ya, melakukan istinsar. Maka yang tadi kiat dalam hadis ini nyambung dengan ini gitu. Ya, apa manfaatnya? Kita lihat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW bersabda, ini adab bangun tidur lagi di samping yang tadi kita lakukan. Istinsar ini berarti sudah ada dalam wudhu ya, atau mungkin kita bisa sendirikan. Ya, kita bisa sendirikan. Kita lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hiruplah air ke dalam hidung lantas keluarkan. Lakukanlah sebanyak 3 kali karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur. Ingat ini ada bangun tidur ya. Hiruplah air ke dalam hidung. Jadi hirup. Di sini sebut istinsar. Istinsar itu air kita siapkan, tarik gitu ya. Tarik biar masuk ke dalam hidung. Bukan bagian hidungnya kita pegang gitu, bukan. Namun ditarik. Terus keluarkan. Kalau dalam wudu tarik dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Alasannya kenapa? Setan itu yabitu ala khayashimihi. Setan itu bermalam di bagian dalam hidung kita gitu. Jadi setan ada di dalam hidung tadi, maka disuruh istinsar. Nah, itu makanya tadi khasiatnya atau manfaatnya segera berwudu ya jemaah. Segera berwudu ya, ini selain ikatan itu hilang ya, setan yang yabit yaitu yang nongkrong semalam di dalam hidung, nah itu keluar. Nah, beda kalau kita tidak lakukan itu ya, dari sisi manfaat yang tidak tampak ini kan tidak kasat mata ya, kita dapat manfaat seperti itu
dari sisi kesehatan tentu ada gitu loh. Kita bangun pagi-pagi, kemudian kita aktivitas bersih-bersih anggota tubuh kita, bagian dalam hidung kita tentu punya khasiat luar biasa. Bukan ranah kita di sini bahas dari sisi kesehatan ya, namun dari sisi hadis saja sudah kita tahu manfaatnya gitu. Apalagi dari sisi kesehatannya, nggak mungkin kontradiktif ya, nggak mungkin bertentangan ya, nggak mungkin dokter larang nggak boleh hirup air ke hidung pagi-pagi itu nggak boleh. Ini nggak mungkin bertentangan seperti itu. Kalau mungkin bertentangan ya tetap kita dahulukan hadis gitu. Terus yang kelima sekarang ya, ini khasiatnya lagi, kiat lagi agar tidak diganggu setan. Coba kita lihat halaman 121 kelima. Jangan sampai tidur hingga pagi. Jangan sampai tidur hingga pagi. Ini yang malas bangun subuh. Ya, yang malas bangun subuh ini celakanya di sini nih. Apa akibatnya? Coba kita lihat hadis dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi aw qala fi udunihi." Laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya, atau beliau bersabda pada telinganya. Laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya atau pada telinganya. Karena apa tadi? Ada seorang lagi tidur semalaman sampai waktu pagi. Tidak sholat malam, tidak sholat subuh. Ya, kita bahas sholat subuh saja deh. Tidak sholat subuh, apalagi sholat malam, apalagi sholat tahajud. Dikatakan bala syaitan, berarti setan punya tingkah laku juga adalah kencing. Mengencingi siapa? Yang malam itu tidur sampai pagi, ya tidak bangun subuh. Ya, maka jangan seperti ini, kita malah mudah diserang setan di situ. Maka sekali lagi manfaat bangun pagi itu luar biasa. Ya, manfaat bangun pagi itu luar biasa. Sudah kita temukan dalam 3 hadis nih. Ya, terus yang keenam, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Nah, biar kita tidak ganggu setan ketika masuk kamar kecil, karena tempat nongkrongnya setan juga di kamar kecil. Nah, kita lihat di sini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kamar kecil beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menerangkan dalam Minhah Al-Alam fi Syahr Bulughul Maram, kata khubuthi adalah bentuk jamak dari kata khabith, yang dimaksud adalah setan laki-laki. Kata khaba'ith adalah bentuk jamak dari kata khabithah, yang dimaksud adalah setan perempuan. Bisa juga dibaca khubuthi, artinya kejelekan, sedangkan khaba'ith berarti yang memiliki kejelekan. Bacaan ini berarti meminta perlindungan dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Al-Khattabi mengatakan bahwa lebih tepat dibaca khubuthi, sedangkan kalau disebutkan bahwa kebanyakan ulama hadis membacanya khubuthi, ini tidaklah tepat. Intinya dua cara baca dengan khubuthi dan khubuthi sama-sama dibolehkan. Nah, ini tentang bacaan tadi ya. Kalau kita lihat cara baca, kita dapatkan maknanya atau artinya. Inilah pentingnya mempelajari kata dari sisi harokatnya gitu. Dan ini bisa kita temukan dari salah satu ilmu dalam bahasa Arab, yaitu ilmu shorof, ya, atau kita mengkaji langsung dari kamus-kamus bahasa Arab yang ada. Jadi merujuk langsung pada kamus. Di sini disebutkan Allahumma inni, ya Allah aku memohon, a'udzu, ya, perlindungan, bika, kepadamu, minal, dari. Nah, sekarang dilihat cara baca pertama, khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi wal khaba'ith. Cara baca kedua, khubuthi wal khaba'ith. Kalau yang pertama tadi khubuthi dengan baknya itu di dhammah,
itu artinya setan laki-laki. Pasangannya khaba'ith itu berasal dari kata khabitha, yaitu setan perempuan. Jadi yang kita simpulkan dari pengertian pertama, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian yang kedua cara bacanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Baknya disukun. Jadi, kayak kita baca kol-kola ya, tapi khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi artinya kejelekan, khaba'ith artinya yang memiliki kejelekan, yaitu pelaku kejelekan. Berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dan pelakunya. Jadi dari orang yang berbuat jahat, dari makhluk yang ingin berbuat jahat gitu. Nah, dua cara baca ini boleh, namun yang lebih masyhur itu cara baca yang pertama, khubuthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Imam Al-Khattabi tadi lebih masyhur dengan cara baca khubuthi. Nah, di sini juga kita simpulkan kenapa minta perlindungan seperti itu dari setan laki-laki dan setan perempuan, ya karena di dalam kamar mandi, di dalam toilet, ya setan nongkrong di situ, jamaah. Maka kita harus pandai bersikap ketika di dalam kamar mandi itu seperlunya sesuai dengan hajat kita gitu. Dan lakukan pekerjaan itu cuma sebatas yang kita lakukan saya dalam kamar mandi, yaitu buang hajat. Kalau mandi gitu loh. Jangan kita pakai nambah lagi dengan aktivitas yang lain. Ini anak-anak milenial itu multitasking, semua mau lakukan gitu, punya sibuk kemana-mana, bawa motor sambil dolanan HP, bisa masuk toilet sambil main game bisa gitu. Itu multitaskingnya sampai keterlaluan gitu loh. Padahal kita nggak pernah ketemu seperti ini zaman dulu, itu nggak pernah. Ya. Dia sambil duduk jongkok kemudian main games itu sampai selesai. Ini nggak baik seperti ini ya. Tunaikan hajat saja gitu. Ya, tidak tambah dengan main game di situ karena bukan tempatnya, ya, bukan tempatnya di situ. Ya. Ini karakter atau sifat dari milenial ya, yang melakukan aktivitas satu pekerjaan bisa dia nyambi dengan apapun, makan sambil lihat HP, kemudian makan sambil putar ini putar itu gitu ya. Ya, atau ada peralatan yang lain yang dia pakai gitu. Ya dari satu sisi bagus, tapi kalau bisa bareng-bareng gitu. Kalau nggak bisa ya lakukan sendiri-sendiri. Kalau lagi fokus baca Al-Quran ya baca Al-Quran gitu. Kita lagi fokus di kamar baca Al-Quran. Nggak bisa disambi sambil main medsos, nggak bisa. Kecuali mungkin dia baca dari HP, dia sambil buka tafsir yang ada di HP juga, sambil share gitu. Kalau sudah dapat faedah, itu masalah lain gitu ya. Jadi kalau baca fokus ya dia baca gitu, tidak bisa nyambi dengan yang lainnya yang nggak kelar-kelar nantinya. Ini ya, ini berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Terus yang ketujuh, kita lihat lagi yang ketujuh agar tidak diganggu setan. Azan membuat setan lari. Nah ini azan itu membuat setan lari. Azan itu membuat setan lari. Kita lihat di sini hadisnya. Kita bisa tahu tentang hal ini kalau kita perhatikan hadis ya jamaah. Pokoknya seluk-beluk aktivitas setan, gerak-gerik setan, tindakan-tindakan setan itu cuma bisa diketahui dengan dalil. Ya, tidak bisa kita tebak sendiri, nggak bisa kita khayalkan sendiri, nggak bisa, karena ini makhluk gaib. Contoh beberapa penggambaran di TV itu kalau ada setan itu kain putih, mukanya gelap gitu, rambutnya panjang. Ya, kayak mayat ya yang kabur dari kuburan gitu ya. Ya, mayat kabur dari kuburan. Nah, terus dia nggak bisa nginjak lantai, jadi jalannya itu terbang. Ini dari mana kesimpulan seperti ini kalau cuma dapati dalam dunia film saja gitu loh. Ini penggambaran-penggambaran yang nggak masuk akal juga. Dapat dari mana kayak begitu? Emangnya pernah lihat di dunia nyata gitu? Lihat langsung gitu. Ya, mayat itu keluar dengan kainnya gitu, kainnya sudah dalam bentuk baju lagi. Ya, dia jahit di mana gitu kan? Jadi tanya juga, kok bisa sampai ada pakaian kayak begitu? Padahal kalau dia di dalam kubur itu ya, dalam kubur dia dengan kain kafan. Ya, kain kafannya bukan jadi baju gitu.
kok bisa jadi baju kayak gitu? Dapat dari mana lagi? Ya, kadang penggambaran kayak gini kan kita menerka-nerka perkara goib gitu. Nah kalau di sini nih dalil dari Nabi SAW, wahyu berarti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ucap begitu saja dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah. Ingat itu wahyu. Nah di sini sebut kalau setan itu dengar azan dia lari gitu sambil mengeluarkan kentut. Coba kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma' al adzana fa idza qudiya al adzanu aqbala fa idza thuwiba bi adbara fa idza qudiya tathwibu aqbala yakhturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun." Apabila azan dikumandangkan, setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Setan berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali, yaitu sujud sahwi dalam keadaan duduk. Nah lihat sini ya, setan itu kabur sambil kentut ketika mendengar azan. Dia pergi sejauh-jauhnya sampai azan tidak terdengar. Nah ini peristiwa kayak gini kan dalil ada gitu loh. Jadi setan itu ketika dengar azan dia itu kabur dari masjid, kemudian dia sejauh-jauhnya pergi sampai azan tidak dengar, dia sambil keluarkan kentut. Kentut ini juga untuk mengalahkan suara azan tadi gitu. Gimana ini baunya, bagaimana suaranya itu wallahu alam, kita nggak tahu, gaib. Cuma kita imani hal ini gitu. Bentuknya, kaifiyahnya, hakikatnya kita nggak tahu. Namun hal ini kita imani. Apabila azan selesai dikumandangkan, nah setan balik. Namun ketika dikumandangkan iqamah, dia pergi lagi. Ketika iqamah sudah selesai lagi sholat, nah setan mulai berikan bisikan. Setan mulai berikan gangguan di situ. Nah, maka kalau kita sholat itu, sholat berjamaah ataupun ada yang sholat sendiri, misalnya ibu-ibu di rumah, ya, sholat berjamaah, setan mulai bisik itu. Kamu mikir ini, mikir itu. Sekarang subuhmu sudah 2 rakaat loh, padahal sudah 3 nih. Ya. Subuhmu ini sekarang sudah 3 loh, padahal baru 2 memang. Nah, kadang ragu dengan jumlah rakaat. Karena baru 1 rakaat sudah salam untuk sholat subuh, bisa jadi. Ya, uskur kaza, coba ingat ini, ingat itu. Yang sesuatu yang kita sebelumnya nggak pikir itu ada ketika kita itu sholat gitu. Ya, ada ketika kita itu sholat. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasinya ya fokus gitu. Tapi di sini kita ambil kesimpulan azan tadi buat pengaruh setan itu kabur. Namun bukan berarti untuk buat setan itu kabur kita azani sesuatu terus itu enggak. Azan ada ketentuannya ya. Azan untuk apa, waktunya itu kapan ada gitu loh. Bukan berarti saya ingin usir setan dari rumah saya azani rumah gitu enggak. Saya ingin anak saya selamat dari setan ya. Ini pagi-pagi tiap pagi saya azani telinganya gitu. Enggak juga. Ya. Kalau sedangkan pertimbangan mengazani ketika bayi lahir, nah ini para ulama beda pendapat di sini. Namun jumhur itu membolehkan, namun wallahu alam yang lebih kuat hadisnya lemah sehingga tidak perlu mengazani ketika bayi itu lahir, cukup melakukan hal lain seperti tahnik, memberi nama, akikah dan seterusnya. Jadi kita balik tadi ya. Azan di sini fungsinya ada untuk menandakan waktu sholat, tapi bukan berarti setiap kita mau mengusir setan kita pakai azan. Ingat beda di sini. Hal ini berbeda ya. Fungsi azan itu ada sendiri jamaah. Mas juga saya lihat ada yang anjurkan itu di suatu daerah itu untuk mengatasi wabah COVID corona yang sekarang itu banyak korban ya, kumandangkan azan.
sambil baca sholawat 1000 kali begitu. Tempatnya ada azan itu. Azan untuk menandakan masuknya waktu sholat, bukan untuk tujuan itu, jemaah. Jadi kita jangan perluas, ya. Nanti jadi jatuh dalam amalan yang tidak ada tuntunan, jatuh dalam bid'ah gitu. Ya, coba baca dalam kitab-kitab fikih, para ulama bahas azan itu untuk apa tujuannya. Ya, tempatnya tertentu gitu loh. Jangan kita cuma modal semangat, saya ini mau azan nih mau ngusir setan, saya mau azan nih mau ngusir covid nih. Enggak kayak gitu juga. Ya, kalau kita mau dilindungi dari covid ya taat prokes aja. Sudah ada pakar atau ahli menyebutkan gini ya, syariat mendukung itu, membenarkan itu, ya jalani aja taat prokes, sudah cukup. Nah, terus di sini setan beri gangguan, dia lupa akhirnya berapa jumlah rakaat. Ya, berapa jumlah rakaat? Ternyata diberitahu, Pak Imam sholatnya baru 3 rakaat. Oh baik, kita tambah 1. Nah itu lupa di situ. Maka ada syariat di sini lakukan sujud sahwi. Ya, sujud yang dilakukan ketika kita ada kekurangan, ada kelebihan, ada keraguan-raguan gitu. Ini ada perinciannya sendiri masing-masing. Nanti saya singgung pada poin ke-15 dan nanti ada sujud sahwi ya. Sebab-sebabnya ada gitu jamaah. Nah, dia lakukan sujud sahwi dalam keadaan duduk ya. Di sini 2 kali sujud. Ya, misalnya lakukan sebelum salam ya. Ya. Dia siap mau salam, turun dulu sujud. Allahu Akbar. Baca seperti sujud biasa. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud sahwi. Tidak ada bacaan apa-apa. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Baca seperti bacaan sujud biasa. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Lalu kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi gangguan setan sebenarnya pengaruhnya ke situ. Nanti bacaan sujud sahwi caranya nanti ada pembahasan sendiri. Kita lihat perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, suara azan membuat setan itu takut sehingga pergi menjauh karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan solat. Hati mudah diserang oleh setan dan setan pun selalu membuka pintu was-was. Nah, di sini kata Imam Ibnul Jauzi, suara azan itu membuat setan takut, akhirnya pergi menjauh. Karena azan itu lepas dari sulit terjangkit riya dan kelalaian gitu. Orang biasanya azan itu fokus, nggak mungkin dia lupa kalimat tuh, jarang seperti itu. Tapi kalau sholat biasanya kita tidak fokus, biasanya lupa jumlah rakaat, terganggu dengan pikiran lain. Kalau azan orang teriak, azan Allahu Akbar, fokus dia. Dia cuma mikir mau azan, kalimat-kalimat selanjutnya dia ikuti sampai selesai gitu. Beda dengan sholat gitu. Sampai-sampai Abu Awanah membuat judul suatu bab dalil bahwa orang yang mengumandangkan azan dan iqamah tidak dihinggapi was-was setan dan sulit terjangkit riya karena setan menjauh darinya. Ya ini ya. Orang yang mengumandangkan azan, dalil bahwa orang mengumandangkan azan dan iqamah tidak dihinggapi was-was setan. Tidak diganggu setan, tidak diberi godaan oleh setan. Dan sulit terjangkau riya karena setan menjauh darinya. Gitu. Terus dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitana idza sami'an nidaa bis salati dhahab hatta yakuna makana rauha. Jika setan mendengar azan salat, setan kabur dan menjauh hingga tempat ar-rauha. Dalam Sahih Muslim terdapat keterangan bahwa ar-rauha itu dari Madinah itu berjarak 36 mil, 57,93 km. Jadi setan itu kabur ketika mendengar azan salat dan menjauh. Enggak, tempatnya itu jauh sekali sampai di rauha sana. Nah, ini manfaat azan ya. Membuat setan itu kabur. Dan di sini azan itu kan lafaz zikir. Dengan lafaz zikir kita simpulkan sebagaimana dalam surat Anas bahasan kita, lafaz zikir itu juga akan membuat setan itu kabur dari kita. Jadi 7 hal yang kita bahas. Yang pertama zikir pada Allah, kuatkan iman dan tawakal. Kemudian lakukan adab-adab bangun tidur, misalnya berzikir kepada Allah, berwudu, kemudian segera sholat. Lalu keempat itu ada istinsar. Ya, yang kelima itu ada jangan sampai tidur hingga pagi.
Artinya bangun pagi gitu ya, bangun pagi, bangun subuh, jangan istilahnya pagi ya, bangun subuh. Terus berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus yang ketujuh, azan membuat setan itu lari. Lalu yang kedelapan, berlindung dari godaan, ya, godaan setan ketika ia hadir. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan besok pagi insyaallah. Kita bahas pelan-pelan sampai yang bahasan ini selesai. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan setan dan tipu dayanya. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan, sambil saya juga buka YouTube. Dari Zoom bisa baca chat dulu, monggo. Nah, Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya, jika ada bisikan syaitan. Jika ada? Afwan Ustadz, izin bertanya, jika ada bisikan syaitan, jika ada bisikan syaitan namun kita tidak mengikutinya, apakah dicatat sebagai dosa, Ustadz? Kita tidak mengikuti kan, ada bisikan tadi ya, tidak dicatat sebagai dosa. Ya, itu tidak dicatat sebagai dosa. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi. Berikutnya, jika ada seorang suami yang hanya mau belajar Al-Quran offline, alasannya lebih nyaman dengan privat offline. Di kondisi pandemi ini, istrinya khawatir akan penularan COVID dan saat PPKM malah jadi libur belajar Al-Quran. Apakah istri ikut berdosa, Ustaz? Tetap nasihati, belajarnya ganti daring saja secara online, biar lebih aman untuk diri kita. Nyawa selamat, itu penting itu ya. Nyawa selamat, ilmu tetap dapat. Masih banyak ya yang secara online yang berikan kursus ini Al-Quran ya. Silakan ikuti Bu atau Pak ya. Silakan berikutnya lagi. Berikutnya, Ustadz, bagi wanita haid hukumnya bagaimana kalau bangunnya siang, Ustadz? Dia tidak kena hukum untuk bangun subuh kan. Dia tidak masalah di situ ya. Namun kalau mau jadikan kebiasaan bangun subuh, dia lakukan aktivitas saja, zikir pagi. Bagusnya sudah baca sebelum matahari terbit itu lebih bagus. Masih ada aktivitas yang dia lakukan, bukan hanya sholat ya. Tapi dia memang tidak disuruh bangun subuh, tidak seperti wanita yang tidak haid ya, yang lagi suci. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi silakan. Ustadz, mohon izin bertanya di luar tema. Bolehkah wanita melaksanakan sholat isra di rumah, sholat tahajud duha berjamaah? Kalau sholat tahajud duha berjamaah boleh. Sholat isyraq yang dimaksud isyraq di rumah masih boleh. Yang penting sholat subuh. Setelah sholat subuh tetap di tempat sholat. Berarti kalau itu di kamar ya di kamar terus sampai selesai. Terus dia nunggu di tempat sholat juga sampai matahari meninggi. Ya, kalau nunggu misalnya dari jam 5 sampai jam 6 baru matahari meninggi, ya dia lakukan seperti itu. Satu lagi. Bagaimana hukumnya orang meninggal waktu dimakamkan diazankan, Ustaz? Tadi saya bilang kurang tepat ya, karena azan syariatnya untuk menandakan masuknya waktu sholat. Kita mau sebutkan untuk aktivitas lain, azan tadi mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil nggak diperbolehkan. Padahal juga bahasan ini dikritik oleh 4 ulama mazhab ya, masalah mengazani jenazah ketika masuk dalam kubur ya, itu dikritik oleh 4 mazhab. Wallahu a'lam. Ya, baik, yang dari Resen dulu silakan. Jadi Resen. Sudah Umur Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ahmad izin bertanya, Ustaz. Ustaz, ini kan kalau anak kan pagi itu kan, ini kalau menjelang subuh itu kan bangunin anak dulu, Ustaz, untuk ke masjid itu. Itu kan udah azan bangunin ya, Ustaz ya. Karena mungkin kan biasalah anak-anak gitu. Terus jadi anak kan biasanya itu untuk sholat subuhnya tuh agak lewat dari 5 menit atau 10 menit gitu, Ustaz. Itu nggak apa-apa tuh gimana ya, Ustaz? Untuk ibu berarti yang telat? Ya, betul. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, Ustaz. Ustaz, ini anak kan kalau misalkan habis sholat subuh itu, habis dari pulang dari masjid itu
Anak bilang kan suruh zikir dulu kayak apa gitu. Langsung tidur lagi Ustadz. Gimana ya Ustadz? Masih anak-anak Bu? Kelas 2 SD Ustadz. Iya nggak apa-apa. Yang penting dia sholat subuh dulu Bu. Oh baik Ustadz. Kalau bisa setelah sholat subuh sudah zikir pagi dulu. Langsung tidur Ustadz. Zikir pagi baru tidur nggak apa-apa gitu. Kalau memang kebutuhannya seperti itu. Nah Ustadz. Ya. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Sudah Silakan. ada Umu Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, maaf di luar tema. Jadi kan saat ini di daerah saya sehubungan dengan pandemi COVID, jadi Pemda mewajibkan kepada seluruh dinas itu di pagi hari jam 8 sampai 8.30 itu zikir bersama sebelum kita mulai bekerja gitu. Jadi dikumpulkan walaupun prokes gitu, kemudian zikir bersama. Sebelumnya saya tidak pernah ikut, namun sudah beberapa hari ini diedarkan absen gitu. Jadi katanya akan dievaluasi kalau 3 kali tidak ikut. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Apa saya absen aja kemudian keluar tidak ikut zikir, atau setelah absen tetap duduk di situ? Itu bagaimana sebaiknya? Konsekuensinya Ustadz seperti itu, Bu. Konsekuensinya hadir ya ikut di situ gitu. Walaupun ibu nanti dengan aktivitas yang lain nggak apa-apa. Yang penting hadir aja. Kurangi mudarat, Bu. Oh, jadi walaupun saya diam-diam baca zikir pagi aja nggak apa-apa ya Ustadz? Iya. Lebih mengurangi mudarat seperti itu. Baik. Kemudian satu lagi Ustadz, Ya. saya kurang jelas yang mengenai azan itu. Nah, kalau anak bayi baru lahir di azan kan itu hukumnya bagaimana Ustadz? Kalau saya memilih pendapat, ini pendapat Imam Malik ya. Walaupun menyelisih jumhur ulama gitu. Lebih bagus tidak diazankan tapi didoakan saja. Karena syariatnya dalil-dalilnya lemah, tidak didukung oleh hadis yang kuat, baik yang mengazankan telinga kanan maupun iqamah di telinga kiri. Wallahu a'lam. Oh gitu. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi Ummu Al-Faruq. Ya, silakan Umu Al-Faruq. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kan saya di rumah ada anak kecil usia 3 tahun ya Ustadz. Kalau misalkan nih Ustadz, saya kan suka menjelang tidur kan suka ngajak dia buat zikir sebelum tidur tuh Ustadz. Nah, kalau misalkan saya yang bacain tuh anaknya biasa aja, kalem gitu, nggak yang berekspresi gimana-gimana. Tapi kadang sesekali tuh yang bacain zikir sebelum tidur itu ayahnya gitu. Memang kan kefasihan untuk pembacaannya lebih fasih ayahnya ya. Nah, tapi kalau misalkan yang bacain ayah tuh anaknya tuh suka bereaksi gitu Ustadz, suka kayak nangis yang histeris gitu, tapi bukan lebih kayak nggak suka kalau yang bacain ayahnya, cuma lebih kayak histeris gimana gitu. Nah, apakah itu berarti ada gangguan setan kah? Belum tentu, Bu. Anak saya tuh gimana? Belum tentu. Terus kalau misalkan lagi sholat juga kan anak suka ganggu gitu ya Ustadz ya. Dalam arti kayak misalkan kami mau sholat tuh kadang kan sholat jamaah di rumah kayak pandemi gini ya Ustadz. Jadi si anak ini suka kayak jangan sholat gitu. Tapi sebenarnya mungkin lebih kayak jangan sholat itu nanti aja gitu, masih mau main. Apakah itu juga berarti ada gangguan setan ya Ustadz? Belum tentu juga, Bu. Berarti nggak masalah ya, maksudnya saya kadang suka khawatir gitu Ustadz, apakah anak saya ada gangguan jin dan syaitannya gitu. Tapi memang rutin sih diajak untuk zikir, kayak zikir pagi, petang, sama sebelum tidur gitu. Ya pokoknya kuatkan terus dengan zikir saja Bu, nanti insya Allah aman-aman saja itu. Nah Ustadz, ya jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ada yang dari chat lagi? Iya Ustadz, masih ada. Bismillah, Ustadz, izin bertanya di luar tema. Pada saat Ana selesai salat tahajud, apakah harus zikir dulu baru dilanjut witir atau langsung witir?
Yang kedua, sholat witir sudah 2 rakaat, tapi azan subuh sedang berkumandang. Apakah bisa dilanjut witir 1 rakaat lagi, Ustadz, atau berhenti? Baik. Tadi yang pertama, setelah tahajud langsung witir saja, Bu. Nanti habis sholat witir baru zikir. Ya, baca zikir ba'da witir. Karena tidak ada zikir ba'da tahajud secara khusus ya. Kalau mau berdoa ba'da tahajud nggak apa-apa. Terus yang kedua, untuk tadi setelah apa tadi? Yang kedua? Salat witir sudah 2 rakaat, tapi azan subuh sedang berkumandang. Kalau itu masih di tengah-tengah sholat, dia bisa lanjut. Dia bisa lanjut, nggak apa-apa. Tapi kalau itu baru mau mulai untuk tambah 1 rakaat, baiknya tidak ditambah lagi. Walaupun memang belum witir ketika itu, karena belum ganjil. Ya resikonya, karena sudah waktu sholat subuh itu masuk. Baik, satu lagi. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa was-was dari syaitan? Kuncinya itu kalau was-was ini 40 kiat ini yang kita bahas ya, itu untuk mengatasi was-was ya. Itu pada zikir, pada iman ya. Itu dikuatkan seperti itu, maka godaan setan itu akan terhalangi di situ. Itu pada intinya ya. Baik, saya baca dari YouTube. Ustadz, apakah harus tidur sebentar sebelum masuk sholat subuh setelah sholat malam? Iya, ada anjuran seperti itu bagi yang ini ya, tidak sampai telat subuh saja ya. Tapi hadisnya itu membicarakan tentang sholat sunnah fajar sebenarnya. Sholat sunnah fajar, setelah sholat sunnah fajar mau lakukan sholat subuh istirahat sebentar. Tapi ini bisa dilakukan bagi yang sholat malamnya itu lama gitu. Ini ada pembahasannya sendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, di rumah saya orang melihat ada penampakan makhluk halus berbentuk seorang ibu. Apakah itu setan? Ini macam-macam ya. Yang pertama, ingat kaidahnya, setan itu makhluk gaib gitu. Bisa terlihat ya, kalau bisa terlihat kalau memang dia berubah wujud jadi manusia gitu, dan itu mungkin, atau berubah wujud jadi hewan. Tapi asalnya itu gaib. Sedangkan kalau di sini ditampakkan, ini wallahu alam, ini bisa jadi salah lihat, bisa jadi cuma halusinasi saja, bisa jadi ada yang nakut-nakuti, banyak kemungkinan di situ. Ya, maka kalau memang yang nanya ini tidak melihat, ibu yang nanya ini tidak melihat, ya nggak usah khawatir, ya nggak usah lihat dengan perkataan orang. Yang penting kita kan kuatkan diri saja, kita kuatkan iman, kuatkan zikir. Nah di situ kuncinya. Apakah anak kecil bisa melihat makhluk gaib? Bisa, untuk anak-anak indigo bisa, tapi dia aneh. Karena asalnya kaidahnya, ingat ya, asalnya setan itu tidak bisa dilihat. Ingat kaidah itu baik-baik ya, asalnya setan itu tidak bisa dilihat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan pagi ini. Insyaallah besok lagi kita ketemu, masih seputar kiat agar tidak diganggu setan. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman kita, kemudian menjaga kita dengan zikir pula, dan kita jangan lalai dari zikir dan semakin dekat pada Allah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.